Hai, aku Caca dan aku adalah temanmu dalam meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik. Oh my god, akhirnya balik lagi sama aku. Gimana kabar kalian? Dan kita bertemu udah di tahun yang berbeda. Sekarang kita udah berada di tahun 2026, tahun baru yang pastinya harapan baru juga, semangat baru, tujuan baru, goals baru. Yang pastinya kalian yang aktif video aku nggak mau dong untuk jadi seseorang yang gini-gini aja, yang masih sama seperti tahun lalu. Pastinya kalian mau menjadi orang yang lebih baik lagi dalam segi apapun itu ya kan, entah finansial, entah development, ataupun kayak kalian mau bisa skill baru, kalian mau bisa punya usaha di tahun ini, dan banyak lain hal. Pastinya di setiap tahun yang berganti, kita nggak mau terus-terusan ada di fase yang sama. Pastinya kita mau bisa terus maju, ya kan? Dari yang tadinya mungkin fokus ke kehidupan orang lain, kalian mulai fokus ke kehidupan diri kalian sendiri. Dari yang tadinya kalian masih suka iri ngeliat orang lain, sekarang kalian lebih bisa bersyukur. Dari yang tadinya kalian merasa paling tersakiti, kalian jadi bisa lebih berempati kepada orang lain gitu. Pokoknya banyak hal-hal yang bisa kita tingkatin gitu ya. Hari ini aku mau ngajakin kalian untuk menjadi versi yang lebih baru gitu dari diri kita. Ada 3 hal yang harus kamu punya untuk bisa berubah di tahun 2026 ini. Yang pastinya bukan berubah jadi Ultraman, itu adalah waktu. Dan ini aku yakin kita semua punya waktu ya, selama kita masih diberikan nafas ya untuk hidup gitu ya di dunia ini, yang pasti kita masih punya waktu. Kita nggak terlambat untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, nggak ada kata terlambat untuk itu. Yang kedua, kamu tuh butuh yang namanya sabar, karena untuk kamu bisa merubah mungkin tadinya kayak lifestyle kamu, kebiasaan-kebiasaan kamu, itu tuh dibutuhkan banget yang namanya skill sabar. Karena yang namanya sabar ini juga bukan sesuatu yang instan gitu. Namanya sabar ini juga proses gitu. Yang namanya kamu sedang berproses, kamu butuh yang namanya sabar. Dan untuk sabar pun kamu butuh proses gitu. Kayak mungkin kamu hari ini bisa sabar, tapi besok kita nggak tahu gitu. Jadi setiap hari kita tuh akan terus belajar gimana cara kita untuk bisa selalu sabar. Yang ketiga, itu adalah konsisten. Dan yang namanya konsisten ini kaitannya erat banget sama yang namanya sabar ya, karena konsisten tuh butuh kesabaran tingkat tinggi gitu ya. Kayak misalkan kamu olahraga ya, dengan kamu berolahraga, kamu tuh kan nggak langsung bisa dapat tubuh yang sehat ataupun tubuh dengan bentuk badan yang lebih bagus gitu. Yang pastinya itu butuh proses, dan proses itu butuh sabar. Nah, jadi untuk kamu bisa melihat hasil ya, melihat hasil dari kerja keras kamu, itu tuh dibutuhkan konsisten gitu, konsistensi dalam kamu melakukan hal-hal yang memang lagi kamu perjuangkan gitu, memang yang jadi tujuan kamu gitu. Nah, kalau misalkan kamu udah punya 3 hal itu ya, nah kamu bisa mulai untuk kenali diri kamu sendiri dan evaluasi diri kamu sendiri gitu. Jadi saran aku sih kamu bisa untuk coba yang namanya journaling. Jadi kamu bisa merefleksikan diri kamu ya dari waktu ke waktu, karena yang pastinya setiap hari kita belajar, terus belajar gitu ya, belajar lagi, setiap harinya pasti akan selalu ada pelajaran yang kita dapat gitu ya. Kalau misalkan kita bisa peka sama sekitar kita, selain kita bisa lebih memahami diri kita sendiri, journaling itu bisa menjadi healing juga gitu. Kalian bisa beli buku kayak notebook gitu, terserah ukurannya berapa. Kalau aku beli yang kayak ukuran segini, lumayan sih, ini lumayan besar. Tapi kalian juga bisa kok beli yang lebih kecil, yang sedang atau kecil, terserah. Pokoknya kalian mulai kenali diri kalian lagi, kalian mulai memahami apa yang kalian rasakan, apa yang kalian butuhkan, dan apa yang benar-benar menjadi tujuan kalian gitu. Yang kedua, kalian tuh bisa perluas cara berpikir. Jadi ketika kita berpikir, kita tuh nggak hanya memikirkan sudut pandang kita, tapi juga kita bisa mempelajari sudut pandang orang lain gitu. Jadi kita berusaha untuk menjadi orang yang open-minded gitu. Kita belajar cara pandang orang lain, pendapat orang lain gitu. Dan kita harus bisa belajar untuk menerima itu gitu. Karena setiap orang punya
pola pikir yang berbeda, cara pandang yang berbeda, pendapat yang berbeda, dan kita tuh bisa pelajari itu gitu, dan nggak mengambil putusan hanya dari cara pikir kita aja gitu. Apa yang kita pikirkan belum tentu benar, dan apa yang orang pikirkan juga belum tentu salah gitu. Jadi kita semua bisa benar dan juga bisa salah, jadi penting banget untuk bisa mempertimbangkan semua hal gitu ya. Kalau bisa kita bisa melihat dari segala sudut pandang lah gitu, sehingga kita bisa menemukan nanti jalan tengahnya yang terbaik gitu, yang seperti apa. Kemudian kalian bisa coba untuk mengembangkan kebiasaan positif. Nah, kebiasaan positif ini kalian bisa mulai dari hal-hal kecil yang menurut aku pengaruhnya lumayan besar kalau kalian lakukan ini dengan konsisten. Contohnya apa? Contohnya kayak bangun pagi. Dan kalau bisa, kalau misalnya kalian bangun pagi, itu nggak langsung kalian tuh pegang HP, abis itu kalian buka sosmed. Kalau bisa jangan gitu, tapi kalian bangun pagi, kalian coba untuk setidaknya keluar rumah, menghirup udara segar, udara pagi yang masih sehat gitu untuk kita hirup. Abis itu kalian mulai coba olahraga ringan, terus juga kalian bisa coba baca buku gitu. Karena semakin kita dewasa, aku tuh ngerasa kayak baca buku itu bukan jadi suatu hobi, tapi itu jadi suatu kebutuhan gitu. Karena kita sebagai manusia itu butuh yang namanya pengetahuan. Jadi yang harus diisi ya itu bukan cuma perut kita tapi otak kita. Dan cara kita mengisi otak kita itu bisa dengan kayak kalian baca buku ya, terus mungkin kalian nonton video-video edukasi, itu juga bisa banget. Dan kalau misalkan baca buku, aku tuh lebih suka baca yang benar-benar buku fisik gitu loh. Ada bukunya daripada yang digital. Entah kenapa, karena digital tuh kan di HP ya. Jadi aku mikirnya kayak main HP gitu, kayak sama aja kayak main HP. Kita terpapar radiasi juga kan dari HP, jadi kayak aku lebih suka buku fisik. Cuma kalau misalkan kalian lebih suka digital karena mungkin lebih praktis ya, karena udah langsung di HP aja, nggak perlu bawa-bawa buku gitu, itu juga nggak apa-apa banget. Jadi itu pilihan kalian aja, optional. Selanjutnya kalian tuh bisa untuk meningkatkan kualitas dari relasi kalian gitu. Jadi kalian itu bisa mencoba untuk bergaul gitu ya, berteman ya dengan orang-orang yang positif gitu, dengan orang-orang yang bisa membangun, yang bisa memotivasi kalian, yang bisa sama-sama support satu sama lain gitu ya. Kalian berada di interest yang sama, karena itu tuh ngaruh banget. Kalau misalkan kalian interest baca buku gitu, kemudian kalian berteman sama orang-orang yang nggak suka baca buku, tapi sukanya lebih suka hal lain lah gitu ya. Nah, itu tuh mungkin kalian bisa aja bakalan kayak terbawa sama mereka, kalian jadi males baca buku gitu. Nah, kalau misalkan kalian berada di tempat yang sama, yang mana kalian itu tertarik gitu ya, interest sama hal tersebut, yang pasti itu bikin kalian jadi jauh lebih semangat gitu ya. Kalian ada temennya, dan kalian juga bisa misalkan kayak berkompetisi lah dalam hal itu ya, selama itu kebaikan, benar-benar itu kayak why not gitu. Dan kalau misalkan kalian punya temen yang sefrekuensi, pastinya juga kalian bakalan banyak berkomunikasi kan. Nah, itu juga bisa melatih skill komunikasi kamu. Yang terakhir, kalian bisa coba untuk kelola waktu kalian dengan efektif. Jadi kalian bisa buat daftar prioritas. Jadi kalian bisa tulis apa aja hal-hal yang jadi prioritas kalian, apa aja hal-hal yang harus kalian lakuin, dan itu jadi prioritas kalian gitu. Nah, ketika kamu tahu mana yang prioritas, mana yang bukan, kamu kan jadi bisa memilah gitu ya. Kayak, oke, ini yang prioritas tuh yang ini tuh enggak. Jadi yang mana yang harus lebih dulu aku kerjain, yang pastinya yang prioritas dong, ya kan? Yang maksudnya kamu jadi nggak nunda-nunda gitu, karena kamu nggak bingung nih, kamu udah nggak bingung lagi mana yang prioritas, mana yang bukan gitu. Jadi kalau misalkan bukan prioritas, mending kayak oke, kesampingin dulu. Kamu fokus sama yang prioritas gitu. Dan kamu kerjain, kalau bisa jangan ditunda-tunda gitu. Karena, apa ya, menurut aku, entah itu kamu nunda ataupun kamu langsung kerjain, hasilnya kurang lebih itu sama. Gak bakal terlalu berbeda atau kayak memiliki perbedaan yang signifikan gitu. Menurut aku tuh enggak. Jadi kayak, apapun itu, kalau kamu misalkan mikir, nanti aja, kerjainnya kalau mood, pasti kalau lagi mood akan jauh lebih baik. Padahal sebenarnya mungkin enggak juga, ya kan? We never know, karena kamu belum ngerjain aja pada saat itu. Coba seandainya kamu kerjain pas kamu gak mood, dan kamu bandingkan dengan kamu kerjain pas mood. Mungkin emang yang mood lebih baik, tapi gak akan ada perbedaan yang sangat signifikan. Jadi kalau bisa kayak kamu kerjain aja gitu ya, semaksimal mungkin yang kamu bisa gitu. Entah kamu lagi mood, entah kamu lagi gak mood pun.
Padahal kalau kamu kerjain ya udah itu tuh kelar gitu. Jadi kamu juga akan jauh lebih tenang kalau misalkan hal-hal yang penting yang jadi prioritas kamu tuh udah kamu selesaikan. Jadi itu dia tips dari aku untuk bisa berubah ya. Berubah tanda kutip yang pastinya menjadi lebih baik lagi, menjadi versi yang lebih baik daripada tahun lalu ya. Dan kalian harus tetap ingat 3 hal itu yang tadi aku udah bilang, yaitu adalah waktu, sabar, dan juga konsisten. Itu yang kalian butuhkan untuk bisa berubah di tahun 2026 ini. Aku harap kalian bisa nangkep poin-poin aku dengan baik ya. Maaf banget kalau misalkan ada salah-salah kata ya. Kalau kalian suka jangan lupa klik tombol like, subscribe, and komen juga. Kebaikan datangnya dari Allah dan keburukan datangnya dari diri aku sendiri. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. See you in the next video untuk satu langkah menjadi lebih baik. Bye-bye.